Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sampai kepada pembahasan dalam sidang istimewa Hari Ucapan Syukur atau Thanksgiving. Thanksgiving kali ini membahas dengan judul Hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Dan hari ini kita sampai kepada pembahasan dalam berita yang kedua yang berjudul Tinggal di dalam Kristus sebagai pohon anggur yang sejati. Syukur kepada Tuhan, saudara-saudari, bahwa dalam berita kali ini kita sekali lagi diingatkan bahwa kita hidup adalah di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Dan hari ini, amen, kita boleh melihat bahwa kita tinggal di dalam Kristus yang adalah pohon anggur yang sejati. Oleh karena itu, di dalam pembahasan ini kembali boleh juga mengingatkan kita bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita hidup di dalam Trinitas Ilahi, artinya kita mengambil Kristus sebagai rumah kita, mengambil Kristus sebagai tempat perteduhan kita, mengambil Kristus sebagai segala sesuatu kita, agar kita boleh hidup di dalam Trinitas Ilahi. Dan syukur kepada Dia bahwa kita hari ini tinggal di dalam Kristus ini yang adalah pohon anggur yang sejati. Oleh karena itu, di dalam Romawi yang pertama, kita boleh melihat bahwa kita perlu melihat pengalaman praktis hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang praktis ini, saudara-saudari, di dalam kitab Injil, khususnya kitab Yohanes. Injil Yohanes berbicara tentang hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Tidak hanya sampai pada kitab Injil saja, tetapi kita boleh melihat hal-hal yang lebih rinci dan detail dalam surat-surat kiriman, khususnya surat kiriman Rasul Paulus. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes, kita boleh melihat beberapa hal sekaligus di dalam Injil ini. Di dalam pasal 14, kita boleh melihat rumah Bapa yang padanya kita tinggal di sana. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 20 di sana mengatakan bahwa pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Puji Tuhan, dari firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa hari ini Putra di dalam Bapa dan kita ada di dalam Putra. Saudara-saudari, amen, Anda dan saya ada di dalam Putra. Oleh karena itu, kita boleh melihat bahwa kita ada di dalam Dia sebagai rumah kita. Nah, dalam Yohanes 15, satu bagian yang akan kita bahas lebih mendetail setelah ini, kita boleh melihat bahwa pohon anggur Putra, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dari Yohanes pasal 15 ini kita sekali lagi boleh melihat betapa Anda dan saya tinggal berada di dalam Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Kita terus diingatkan bahwa kita perlu tinggal di dalam Dia.
Saudara-saudari, kita perlu tinggal di dalam Dia, karena di luar Dia kita tidak dapat berbuah. Puji Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes 16 juga mengingatkan kita mengenai anak roh itu. Dan di dalam Yohanes 17, kaum beriman terbangun menjadi satu. Puji Tuhan, hari ini posisi kita ada di dalam Putra. Putra ada di dalam Bapa. Dan, amen, Bapa juga ada di dalam kita. Hari ini kita dengan Allah Tritunggal bisa saling huni, bisa saling tinggal. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, betapa kita bersyukur atas perkara ini, dan ini bukan perkara doktrinal. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu terus mengejar pengalaman praktis. Bagaimana Anda dan saya hidup di dalam Trinitas Ilahi. Amin. Di dalam Romawi yang kedua, kita akan membahas lebih dalam mengenai Yohanes 15. Di dalam Romawi yang kedua dikatakan, Tuhan Yesus memberitahu kita dalam Yohanes 15 bahwa Dia adalah pohon anggur itu, dan kita adalah ranting-ranting dari pohon anggur itu. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di sana dikatakan, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita jelas melalui firman Tuhan ini, bahwa Kristus adalah pokok anggur. Pokok anggur itu adalah satu batang utama dari tanaman anggur. Kalau saudara-saudari melihat bahwa tanaman anggur, yang dimaksud dengan pokok anggur adalah batang utama dari tanaman tersebut. Nah, di luar dari batang utama itu adalah ranting-ranting. Kalau kita melihat ranting bisa menghasilkan buah. Dan ranting ini harus melekat kepada pokok anggurnya, harus melekat kepada batang utamanya. Ketika ranting ini menjadi kering, maka ranting ini tidak dapat berbuah. Atau ketika ranting ini lepas dari pokok anggurnya, maka ranting ini tidak dapat menghasilkan buah anggur. Oleh karena itu, saudara-saudari, di dalam perkara ini kita boleh melihat bahwa sebagai ranting kita perlu tinggal di dalam pokok anggur. Berada di dalam Tuhan adalah perkara kesatuan. Tinggal di dalam Tuhan adalah perkara persekutuan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengatakan bahwa hari ini aku esa dengan Tuhan, aku berada di dalam Tuhan, artinya kita satu dengan Dia. Oh, betapa kita perlu menjaga kesatuan ini. Kita perlu terus melatih hati nurani kita untuk tetap terus tinggal di dalam Dia. Perlu melatih diri kita, roh kita terbuka kepadanya. Nah, ketika kita membuka bejana kita kepada Dia, maka saudara-saudari, Dia akan dengan leluasa menyalurkan apa adanya kekayaan dari pohon anggur ini kepada ranting-ranting. Oleh karena itu, saudara-saudari, di dalam berita yang pertama minggu lalu, kita boleh mengenal mengenai ekonomi ilahi dengan penyaluran ilahi oleh Trinitas Ilahi. Jadi hari ini ketika kita sebagai ranting tinggal di dalam pokok anggur, maka di dalam tinggalnya kita itu ada penyaluran Trinitas Ilahi. Dan dalam menikmati penyaluran ini, saudara-saudari, ini adalah perkara persekutuan. Semoga saudara-saudari, kita semua adalah ranting-ranting yang terbuka kepada setiap penyaluran dari pohon anggur itu. Nah,
hidup di dalam Putra. Di dalam pembahasan ini kita boleh melihat bahwa pohon ini beserta semua ranting adalah satu organisme untuk mengekspresikan hayat batiniahnya dan menggenapkan tujuannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini antara pokok anggur dengan ranting bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi adalah satu kesatuan. Ranting mau berbuah banyak, satu dengan pokoknya. Dan tujuan dari pohon anggur itu memiliki ranting adalah sebagai sarana pohon itu menghasilkan buah. Inilah tujuannya. Jadi, saudara-saudari, ketika kita melihat pohon anggur ini dengan segala kekayaan atau diekspresikan dengan banyak buah-buah anggur yang saling melekat satu dengan yang lain. Di satu ranting banyak pohon anggur, buah anggurnya, di ranting yang lain juga lebih banyak buah anggurnya. Dan demikian pohon anggur itu akan mendapatkan pujian ketika di sana terdapat banyak sekali buah-buah anggur yang melekat pada ranting-rantingnya. Itulah kekayaan dari pohon anggur yang sejati diekspresikan oleh ranting-ranting. Ketika ranting itu menghasilkan buah. Nah, karena itu, saudara-saudari, hari ini Kristus, di poin berikutnya, dia memerlukan satu organisme untuk mengekspresikan hayatnya, untuk menggenapkan tujuannya. Penyaluran Allah benar tidak terlihat oleh mata jasmaniah kita. Tetapi ketika kita membuka diri kita, roh kita kepada Allah Tritunggal, dan dia menyalurkan segala kekayaan kelimpahan di dalam dia menjadi kekayaan kelimpahan kita, maka kita boleh mengekspresikan dia seperti ranting yang menyalurkan gizi, nutrisi yang disalurkan dari pohon anggur itu, batang utamanya kepada ranting-ranting. Proses penyalurannya kita tidak bisa melihat, tetapi yang pasti hasil dari penyaluran itu adalah banyaknya buah-buah anggur yang dihasilkan. Dengan buah yang lebat, buah yang manis, ketika kita memakannya, kita menjadi sukacita. Nah, saudara-saudari, amen, kita perlu melihat bahwa sesungguhnya itulah ekspresinya. Dan hari ini Allah merindukan Anda dan saya juga mengalami hal yang serupa. Amin. Karena Kristus adalah organisme ini, pohon anggur itu, dan sekarang kita tinggal di dalam Dia. Hari ini kita tinggal di dalam Kristus, dan ketinggalnya kita di dalam Kristus adalah untuk menikmati semua penyaluran dari kekayaan Trinitas Ilahi. Di dalam Romawi yang ketiga, di sana dikatakan kita hidup di dalam Trinitas Ilahi melalui tinggal di dalam Kristus sebagai pohon anggur yang sejati. Nah, saudara-saudari, ada 4 butir dalam Yohanes 15. Yang pertama, saudara-saudari, adalah Bapa sebagai sumber dan pendiri. Sumber dari pohon anggur itu adalah Bapa. Ketika kita memuji Dia, kita memuji Bapa kita memuji Dia adalah Sang Sumber. Segala sesuatunya berasal dari Dia. Dan kita memuji Putra. Putra adalah pusat perwujudan manifestasinya, perwujudan dari Bapa. Ketika Putra ini menyatakan Bapa, memanifestasikan Bapa, adalah kita melihat dalam Putra. Ketika kita menikmati Kristus, sesungguhnya kita menikmati Bapa itu sendiri. Jadi Bapa dinyatakan melalui Putra. Dan Putra dan Bapa adalah satu. Hari ini kita menikmati realitas dan realisasinya adalah di dalam Roh. Ketika kita hari ini menjamah Allah Sang Roh, kita boleh memuji Kristus Sang Putra. Dan akhirnya syukur kita, pujian kita kembali kepada Bapa, Sang Sumber, Pendiri. Kita
Saudara-saudari, adalah ranting-rantingnya, tubuhnya, ekspresi korporatnya. Amen. Berikutnya, bahwa pohon anggur ini adalah pohon anggur universal, yaitu antara Kristus dengan kaum beriman adalah satu pohon. Jadi bukan banyak pohon, tetapi adalah satu pohon secara universal. Dimanapun saudara-saudari berada, ya, kita hari ini adalah satu di dalam satu pohon itu, pohon anggur yang universal. Oleh karena itu, kita perlu tinggal di dalam Tuhan, di dalam Putra, di dalam Bapa, dan di dalam Allah. Saudara-saudari yang terkasih, amen. Kita tinggal di dalam Kristus adalah tinggal di dalam Tuhan alam semesta. Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku tinggal di dalam Engkau, saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa kita itu sedang tinggal di dalam Tuhan alam semesta ini. Wah, betapa luar biasanya. Kita tinggal di dalam Tuhan Allah semesta. Dan ketika kita mengatakan bahwa aku tinggal di dalam Putra, tinggal di dalam Putra berhubungan dengan keputraan. Dan kita dapat menikmati hayat dan sifat Bapa. Dan hak untuk mengekspresikan Dia karena kita adalah putra-putra. Kita tinggal di dalam Putra. Kita memiliki hak keputraan. Wah, semoga pengenalan kita semakin berlimpah. Tidak hanya kita tinggal di dalam alam semesta yang terlihat, tetapi lebih-lebih hari ini kita memiliki keputraan. Bapa adalah Bapa kita, dan kita adalah putra-putranya, dan kita memiliki hak untuk mengekspresikan Bapa kita. Dan ketika kita mengatakan kita tinggal dalam Bapa, yaitu tinggal di dalam Bapa yang memperhatikan kita dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Kita tinggal dalam Putra, sama juga dengan tinggal dalam Bapa. Kita hidup sebagai putra-putra. Saudara-saudara yang terkasih, amin. Jadi kita hari ini mengapresiasi bahwa tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Putra, tinggal di dalam Bapa, dan tinggal di dalam Allah. Ini adalah tinggal di dalam satu kesatuan, tinggal di dalam Trinitas ilahinya. Amin. Untuk hal ini dan bagaimana kita bisa tetap terus tinggal di dalam Trinitas ilahi. Saudara-saudari, poin yang terakhir perlu kita ketahui dan perlu kita dalami, yaitu kita perlu tinggal di dalam Allah Tritunggal oleh pengajaran pengurapan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 terus mengingatkan kita betapa pengajaran pengurapan ini adalah benar. Saudara-saudari, benar. Karena itu kita perlu membiarkan melalui kita datang kepada Kristus, melalui kita datang melalui doa. Ketika kita datang kepada firman Tuhan, ketika kita membuka hati dan roh kita, memuji Dia, maka saudara-saudari, saat itulah, amin, terang menyoroti kita. Saat itulah pengurapan mengurapi kita. Ya, pengurapan itu apa? Pengurapan adalah pergerakan dan pekerjaan dari roh majemuk yang berhuni. Ketika kita datang kepada firman, firman itu boleh menerangi kita, mengoreksi kita, menyadarkan kita. Dan ini adalah hasil dari pengurapan itu. Saudara-saudari, amen. Ketika kita juga berdoa kepada Tuhan, kita memuji Dia. Banyak hal dalam doa-doa kita, akhirnya Dia menerangi siapa kita. Ketika kita mengatakan, oh Tuhan, aku tinggal di dalam Engkau. Tetapi di dalam hati kita ada satu pertanyaan, berapa sering Engkau meninggalkan aku? Berapa sering Engkau hidup sendiri? Akhirnya, saudara-saudari, dalam terang-terang demikian, akhirnya membawa kita bertobat dan memuji Tuhan. Betapa hari ini kita perlu di dalam satu pertobatan yang sejati, kita kembali datang kepada Trinitas ilahi. Dan kita mau terus tinggal di dalam Dia. Setiap kali mengingat perkara ini, setiap kali kita berseru kepada nama Tuhan dan Tuhan mengingatkan ini, kita kembali bertobat di hadapan Dia. Saudara-saudari, inilah pengajaran pengurapan. Dan poin kedua, tinggal di dalam Putra berhubungan dengan keputraan. Kita dapat menikmati hayat dan sifat Bapa dan hak untuk mengekspresikan Dia. Ya, poin ini, saudara tadi juga sudah dibahas. Semoga terus mengingatkan kita bahwa kita
Amen. Perlu menikmati Dia senantiasa, menikmati hayat dan sifat Bapa yang terus ditambahkan ke dalam kita. Dia mengurapi kita sedemikian rupa sampai kita bisa mengekspresikan Dia. Nah, karena itu, saudari, poin praktis adalah jika hayat alamiah kita ditanggulangi oleh salib, dan jika kita tunduk kepada kekepalaan Kristus, serta menempuh kehidupan tubuh, kita akan memiliki pengurapan roh dan menikmati persekutuan tubuh. Nah, jadi saudari, semoga Tuhan menerangi kita, melalui kita diterangi oleh Tuhan, kita tunduk kepada kekepalaan Kristus, menempuh penghidupan tubuh, roh itu terus mengurapi kita, mengajarkan segala perkara kepada kita, dan akhirnya kita terjaga di dalam persekutuan tubuh, kita terus terjaga, tetap berada di dalam Kristus sebagai pohon anggur yang sejati. Kiranya kasih karunia Tuhan beserta dengan Anda dan saya, membawa kita semua terus tinggal di dalam Dia. Mulia bagi Tuhan. Amin.